Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan bakal menghadiri agenda Tawur Agung Kesanga di Komplek Candi Prambanan Jumat 28 Maret 2025. Tema dari rangkaian Hari Raya Umat Hindu itu adalah mengharmoniskan alam dan umat manusia. Saat itu umat Hindu dari seluruh tanah air berkumpul di Candi Prambanan bersama Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar dijadwalkan akan menyampaikan pesan Dharma. Satu hari, tapi rangkaian. Ini rangkaian itu sudah mulai sejak kegiatan Melasti. Secara inti, yang lainnya masuk dari kegiatan 14. Intinya adalah dari Melasti, kemudian Tawur Agung yang besok, kemudian ada Rahmat Beni dan terakhir Dharma Sakti. Nah, kenapa secara nasional dilaksanakan di Prambanan dan besok bisa akan dilaksanakan di pelataran Pura Agung Wisata di Bali, di luar Bali dipusatkan di Candi Prambanan. Nah, sedikit kami sampaikan bahwa arahan Pak Menteri bahwa mimpi ini juga harus punya dampak terhadap penyelamatan bumi. Apa yang Pak Ketua Panitia Kerja kami sudah diskusi dengan Pak Menteri bahwa Hindu punya konsepsi tentang penyelamatan bumi terkait dengan negeri. Apa yang dimaksud dengan penyelamatan bumi? Bahwa pada saat 2 hari ini, besok dan juga tanggal 9, yang besok itu bicara tentang Tawur Agung. Tawur Agung itu adalah tingkatan upacara yang dilaksanakan oleh umat Hindu dari tingkat Eka sampai pada Balai sampai Dapur. Nah, pada tahun ini besok itu dilaksanakan levelnya adalah Ngacuk Gelut. Jadi tingkat upacaranya itu tingkat bagian. Nah, karena ini berkaitan dengan penyelamatan bumi, maka besok itu namanya Tawur. Tawur itu artinya memberikan vibrasi kepada seluruh elemen-elemen yang dianggap negatif supaya hilang. Namanya somil. Somil artinya semua kekuatan negatif selama setahun yang ada di bumi, tidak hanya di Prambanan, itu akan dinetralisir, akan dikembalikan lagi menjadi energi positif. Nah, nilai-nilai yang negatif itu berada di seluruh bumi. Nah, pada hari besok ini seluruh pulau yang ada di Nusantara itu melaksanakan Tawur, sehingga sorenya itu akan ada pengelumpukan. Pengelumpukan itu kalau dalam konsepsi Kristen itu adalah apa yang disebut dengan dentuman besar, dan dentuman besar itu menyebabkan energi yang positif ini akan menjadi satu kekuatan yang bisa menggetarkan dunia. Nah, dari getaran dunia itu tanggal 29 itu menjadi sepi. Jadi dari hirup pikuk menjadi sepi. Nah, sepi itulah yang akhirnya dalam tanda kutip itu melahirkan manusia baru. Jadi setelah membahas ini tanggal 30 itu adalah akan lahir manusia transformasi, manusia baru yang lahir dari bentukan besar yang tanggal besok, kemudian sepi
dan kemudian menjadi melahirkan manusia baru. Nah, itu konsepsi yang besok akan dilaksanakan. Kemudian bagaimana kita bisa mengatakan itu sebagai penyelamatan bumi. Nah, kalau digali, dan mungkin Pak Zian tadi sudah mengatakan, pemberhentian 24 jam dari seluruh aktivitas, tidak bepergian kemanapun, kemudian tidak melakukan pekerjaan, tidak menyalakan api dan tidak bersenang-senang selama 24 jam. Dari 24 jam itu kalau kita hitung berapa CO2 yang bisa direalisasi, berapa polusi udara yang bisa kita selamatkan, berapa alat transportasi bisa kita hemat, berapa energi listrik kita hemat. Nah, ini yang menjadi korelasi bahwa mimpi itu adalah sebuah cara, sebuah metode untuk penyelamatan bumi yang sudah mengalami evolusi dan sudah mengalami evolusi yang luar biasa. Nah, elemen-elemen penyelamatan itu nanti akan terlihat besok di bahan-bahan ritual. Bahan-bahan ritual itu semuanya dari alam dan dia akan kembali kepada alam. Selama setahun alam kita gali, kita eksploitasi, dan itu harus kita kembalikan bolong-bolongnya melalui kekuatan-kekuatan ritual yang juga mantra yang akan dilakukan oleh para pandita. Nah, terakhir, setelah kita mengadakan tahun besok, pertanyaannya adalah kenapa di Prambanan? Prambanan itu adalah konsepsi teologi yang bersifat siwaistik. Dari candi pokok yang besar itu mazhabnya siwaistik, dan itu dibangun zaman dinasti Sanjaya. Nah, dari Prambanan inilah pusat peradaban Hindu di Jawa Tengah, abad ke-8 sampai juga abad 9, sehingga tertulis di dalam prestasi Swagraha. Dari situ kita lihat bahwa secara fungsional siwaistik inilah yang bisa membersihkan alam semesta ini. Karena secara konsepsi Trimurti, siwa ini adalah berfungsi sebagai pralina, sebagai pembasmi dari sesuatu yang jangan tidak relevan. Sehingga adalah akhirnya trikona, lahir hidup mati. Jadi Brahma, Wisnu, Siwa. Nah, fungsi siwa itu adalah membasmi segala kekotoran dan semua penyakit, termasuk yang disebut di sana adalah gering, sasab, merana. Gering itu adalah penyakit untuk manusia, sasab itu penyakit untuk hewan, dan merana itu adalah penyakit untuk segala tumbuhan. Ini dibasmi oleh kekuatan siwa. Di depan candi inilah, di depan siwa itu, kita mempersembahkan semua supaya semua kekuatan negatif, penyakit manusia, penyakit hewan, dan penyakit tumbuhan itu kembali bisa sehat kembali dengan mengambil cipta merta dari segala yang akan dipercikan nanti di tahun ini. Nah, ini konsepsi secara holistik terkait dengan mengapa di Candi Prambanan kemudian mimpi itu sebagai penyelamatan bumi sebagai harapan. Jadi secara teologi juga tanggal 29 ini adalah hari Tumpok Pengantar. Hari Tumpok Pengantar itu adalah upacara ketika umat ini melakukan pemuliaan terhadap semua tumbuhan. Jadi kita tanam, kemudian kita muliakan, kita pelihara dengan baik. Maka di situ ada setahun itu 2 kali upacara pemuliaan kepada Tuhan. Inilah yang disebut oleh Pak Menteri sebagai bioekologi. Jadi penyelamatan lingkungan dari konsep agama. Saya kira agama yang lain juga sama. Di seluruh nilai ajaran agama apapun di Indonesia ini paling ini sama, bahwa kita ingin memelihara dunia ini lebih baik untuk bisa mencapai generasi emas di 2040. Saya kira itu. Terima kasih. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Bui Tetuntuyen Rahayu, Salam Pancasila Merdeka. Saya berada di Prambanan hari ini
Dan besok ada acara Tawur Agung Kesangi dalam rangka Hari Suci Nyepi tahun Saka 1947. Besok acaranya adalah Tawur Agung. Apa yang dimaksud? Kita ingin untuk menyeimbangkan. Ya, ini ada acara budayanya, ada Pancema Buddha, pertiwi apa baik dari kasih ada tanah, nanti air, angin dan udara. Ini kita ingin untuk diseimbangkan itu dengan doa-doa kita. Setelah itu besok ya, pada saat Hari Suci Nyepi kita akan melaksanakan untuk mengintrospeksi diri dengan cara tape. Tape itu menekan diri, berata itu puasa, ya. Berata bicara juga. Kemudian yoga ini untuk keseimbangan jasmani dan rohani. Kemudian terakhir itu ada samadhi, itu konsentrasi kepada Tuhan Yang Kuasa, kita berdoa. Itu rancang kegiatan pada Hari Suci Nyepi. Kita melaksanakan membuat api, kemudian tidak berpergian, tidak menghibur diri, ya, kemudian tidak bekerja. Cara kita supaya sini menang, menang, diam, hening, tenang, hanum, jelas. Nah, kita bisa menang. Nah, itulah kita introspeksi diri sebenarnya supaya betul-betul membersihkan trikaya parisuddha pikiran, ucapan, dan tindakan kita. Tadi kita sampaikan bahwa pikiran kita jangan pernah dikira hati orang lain, ya. Kemudian kalau ada masalah tentu kita cari solusi dan kita percaya dengan hukum sebab akibat, hukum karma bala. Mulutnya ini yang perlu kita jaga, ya, karena kita jangan boleh berkata kasar, jangan jahat, jangan fitnah, ya, kemudian jangan bohong. Kemudian tindakannya tadi karena ada malas itu ada pasti ada 10 hal yang buruk yang tidak kita kerjakan. Jangan malas, ya. Jangan pernah kita putus asa, kemudian jangan punya pikiran gelap, ya, jangan bohong, ya, jangan juga jadi pemmarah, jangan jahat, ya, jangan mencuri, jangan berdosa, ya, jangan tipu, antara jangan mabuk air putih atau mabuk jabatan. Jadi kita betul-betul meningkatkan kualitas agama kita, agama apapun, ya, apalagi ini bersama dengan masa Ramadan. Betul-betul kita ada toleransi, imunisasi kepada hidup bersama. Selain keluarga negara, saya sampaikan tadi untuk mengaplikasikan Pancasila, dimulai Pancasila, ya, ketuhanan, bukan kesetanan. Jadi ketuhanan itu artinya betul-betul cinta kasih, ya. Kemanusiaan manusia yang beradab, manusia yang beradab itu bukan yang biadab. Jadi saling menghormati, saling mengasihi, saling menukar satu sama lain untuk memajukan negeri ini. Saya rasa itu intinya. Ya. Terima kasih.